Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Aris Mahmudi, Magister Agama selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan kepada teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Izin memperkenalkan diri, saya Anggun Najla Fitri dari NIM 2301011110013, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Angkatan 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Saya akan menjelaskan dan mengulas tentang peran dan tantangan pendidikan Islam di Indonesia. Oke, yang pertama kita akan membahas peran pendidikan Islam. Dalam kehidupan manusia, pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk generasi mendatang. Dengan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas, bertanggung jawab, dan mampu mengantisipasi masa depan. Pendidikan dalam maknanya yang luas senantiasa menstimulir menyertai perubahan-perubahan dan perkembangan umat manusia. Selain itu, upaya pendidikan senantiasa menghantar, membimbing perubahan dan perkembangan kehidupan umat manusia tentunya. Peranan pendidikan sebagaimana disebutkan pasti tidak akan terlepas dari yang namanya kedudukan manusia, baik sebagai Abdullah maupun sebagai Khalifatullah. Nah, sebagai Abdullah di sini maksudnya yaitu manusia harus mengabdikan dirinya kepada Allah dengan rasa penuh tanggung jawab. Dan sebagai Khalifatullah, maksudnya kita sebagai manusia harus mengelola alam ini, harus bertanggung jawab kepada alam ini. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya sekedar tindakan lahiriah, tetapi juga sebagai tindakan batiniah. Sebab di dalam proses pendidikan harus ada yang namanya tanggung jawab, dan tanggung jawab ini harus dilaksanakan dengan baik agar proses pendidikan dan arah tujuan pendidikannya akan mudah tercapai. Dalam pandangan Islam, perihal tanggung jawab memiliki dasar sumber Al-Quran yang menjelaskan bahwa tanggung jawab itu dibebankan kepada setiap individu, yaitu yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kata anfusakum dalam ayat ini berarti dirimu, menandakan bahwa setiap diri pribadi atau setiap individu harus memiliki tanggung jawab dalam upaya melaksanakan pendidikan dengan baik, agar ia terhindar dari api neraka. Dalam sisi lain, ayat ini juga menegaskan bahwa di samping diri pribadi harus ada keluarga yang juga dididik dengan baik,
karena ayat ini menjelaskan tentang diri pribadi dan keluarga. Maka jelaslah bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab semua orang. Dalam implementasinya, orang tualah sebagai penanggung jawab pendidikan di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah tangga. Nah, di lingkungan sekolah ada guru-guru, ada pengelola sekolah, termasuk pemerintah. Di lingkungan masyarakat ada tokoh masyarakat yang menjadi penanggung jawab pendidikan di lingkungan masyarakat. Ketiga pihak ini masing-masing memiliki tanggung jawab pendidikan secara tersendiri dalam lingkungannya masing-masing. Namun, tidaklah berarti bahwa mereka hanya bertanggung jawab penuh di lingkungannya, tetapi mereka juga bertanggung jawab secara signifikan dalam lingkungan pendidikan lainnya. Contohnya yaitu orang tua. Orang tua kan bertanggung jawab pada lingkungan keluarga atau lingkungan rumah tangga, tetapi orang tua juga harus bertanggung jawab di lingkungan sekolah, yaitu berperan dalam pendidikan anaknya. Pendidikan dalam lingkungan rumah tangga atau lingkungan keluarga disebut dengan jalur pendidikan informal. Lingkungan rumah tangga atau lingkungan keluarga memberikan peranan yang sangat penting dan sangat berarti dalam proses pembentukan kepribadian seorang muslim sejak dini. Sebab di lingkungan inilah seseorang menerima sejumlah nilai atau norma yang ditanamkan sejak masa kecilnya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqan tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, Zakia Derajat menyatakan bahwa mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tadi, merupakan ujung dari takwa. Lebih lanjut lagi, pakar pendidikan ini menjelaskan bahwa sesuatu yang diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan Islam secara keseluruhan, yaitu menjadi kepribadi yang membuat dirinya menjadi insan kamil. Nah, insan kamil ini maksudnya yaitu manusia utuh rohani dan jasmaninya. Dan rohani dan jasmaninya ini dapat hidup dan berkembang secara wajar karena takwanya kepada Allah. Pembentukan insan kamil sebagai indikator kepribadian muslim itu berlangsung secara berangsur-angsur dan bukan hal yang sekali jadi, melainkan sesuatu yang berkembang. Oleh karena itu, pembentukan kepribadian merupakan suatu proses dari akhir perkembangan itu. Kalau berlangsung dengan baik, maka menghasilkan suatu kepribadian atau menghasilkan seseorang yang baik pula, yang harmonis. Selanjutnya, kepribadian itu disebut harmonis kalau segala aspek-aspeknya seimbang, tenaga-tenaga bekerjanya seimbang, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan porsinya masing-masing. Pada segi lain, kepribadian yang harmonis dapat dikenal pada adanya keseimbangan antara peranan individu dengan pengaruh lingkungan sekitar. Upaya mewujudkan kepribadian muslim, agama Islam dalam konsep pendidikan mengarahkan secara integral objeknya ditujukan kepada manusia untuk kepribadian manusianya, sehingga tidak akan tertinggal atau tidak akan terabaikan baik dari segi jasmani maupun segi rohani, baik kehidupan secara mutlak maupun segala kegiatan
di dalam bumi ini. Nah, Islam juga memandang manusia secara totalitas, yaitu atas dasar fitrah yang diberikan Allah kepada hambanya. Tidak sedikit pun yang diabaikan dan tidak memaksa apapun selain yang dijadikannya sesuai dengan fitrahnya. Pandangan tersebut memberikan petunjuk yang jelas bahwa dalam mencapai tujuan kepribadian Muslim, Islam mengupayakan pembinaan seluruh potensi manusia secara serasi dan secara seimbang. Terkait dengan itu, maka seluruh potensi yang dimiliki manusia diharapkan dapat berfungsi sebagai pengabdi dan sebagai khalifah di bumi ini. Atas dasar itu, Muhammad Quraisy Shihab berpendapat bahwa tujuan pendidikan atau Al-Quran dalam Islam adalah membina manusia muslim secara pribadi dan kelompok, sehingga mereka mampu menjalankan kekhalifaannya guna membangun dunia sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah, atau dengan kata lain untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan khusus pendidikan Islam. Adapun tujuan khusus pendidikan Islam dapat dikaitkan dengan tujuan keagamaan itu sendiri, yang meliputi yang pertama yaitu pembinaan akhlak. Menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan di akhirat dengan penguasaan ilmu dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu keterampilan bekerja dalam masyarakat. Tujuan-tujuan di atas meliputi ciri khas yang harus dimiliki seorang muslim, dan dari situ dapat kita ketahui bahwa tujuan khusus pendidikan keagamaan memiliki indikator. Selanjutnya yaitu tujuan khusus pendidikan keagamaan memiliki indikator. Nah, indikatornya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengarahkan manusia muslim menjadi khalifah, yakni melaksanakan tugas untuk memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua yaitu mengarahkan manusia muslim dalam melaksanakan tugas kekhalifaannya itu dalam rangka beribadah kepada Allah, yaitu contohnya dengan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 13. Contoh yang kedua yaitu terdapat pada surat Al-Anfal ayat 2. Selanjutnya, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, seperti yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang ketiga yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat. Contohnya firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 135. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab kepada amar ma'ruf dan nahi mungkar yang mereka perbuat. Yang ketiga yaitu mengarahkan manusia muslim untuk berakhlak mulia sehingga tidak melenceng dari fungsi kekhalifaannya. Contohnya yaitu yang pertama melakukan kebaikan kepada orang lain, dan bisa dengan berkata jujur, membantu orang lain, senyum, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menghindari sesuatu yang menyakiti orang lain, baik dari segi fisik maupun dari hatinya. Contohnya yaitu tidak mencela, tidak berkhianat, tidak berdusta, dan hal-hal negatif lainnya. Yang terakhir yaitu mengarahkan semua potensi manusia, potensi umat muslim dari segi akal, jiwa, dan fisik untuk memiliki ilmu, memiliki akhlak, dan memiliki keterampilan dalam rangka mendukung tugas pengabdian dan fungsi kekhalifaannya. Orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, terutama dalam konteks pendidikan, seperti menyekolahkan anak di sekolah terbaik, menyediakan fasilitas pendidikan terbaik, dan memantau kemajuan pendidikan anak dari hari ke hari. Semua usaha orang tua tersebut semata-mata
untuk memberikan bekal bagi anaknya di masa depan. Harapan orang tuanya yaitu agar anak mampu bersaing di masa depan dan mencapai kesuksesan. Sayangnya, meski seluruh orang tua berharap anaknya merasakan kualitas pendidikan terbaik, tapi itu semua tidak terjadi sesuai harapan. Salah satu kendalanya adalah karena standar pendidikan di Indonesia tidak sepenuhnya sama. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan SDM. Yang kedua, fasilitas hingga kondisi geografis atau lingkungannya. Inilah yang kemudian menjadi masalah pendidikan di Indonesia sekaligus menjadi tantangan untuk memperbaikinya. Nah, apa saja masalah dan tantangan tersebut? Mari kita ulas di slide selanjutnya. Masalah terbesar yang dihadapi guru dan murid di Indonesia yang pertama adalah kualitas pendidikan. Indonesia memiliki sekitar 16.771 pulau dengan total provinsi 38 provinsi. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan sumber daya alam, budaya, dan adat istiadat. Namun, Indonesia juga memiliki banyak kendala karena banyaknya pulau yang dimiliki. Salah satunya adalah belum meratanya infrastruktur dan sumber daya manusia di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi pangkal masalah pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya menyebabkan terjadinya kesenjangan. Harus diakui, siswa atau guru yang tinggal di kota dengan yang tinggal di desa atau di tempat pedalaman memiliki pemaparan informasi yang berbeda. Misalnya, di kota informasinya lebih cepat didapat karena dukungan jaringan komunikasi yang memadai dan menjangkau. Sedangkan mereka yang tinggal di daerah pedalaman atau di desa mengalami perlambatan perolehan komunikasi karena terhambat soal letak geografis dan tidak didukung dengan adanya teknologi yang memadai di daerahnya. Kualitas pendidikan yang memprihatinkan dibuktikan dengan kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia, menurut data di Asia, sehingga menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan terburuk di kawasan Asia. Indonesia mengalami ketertinggalan dalam mutu pendidikan, baik dalam pendidikan formal maupun dalam pendidikan informal. Salah satunya yaitu kualitas pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh rendahnya daya saing. Indonesia saat ini juga masih berada pada peringkat ke-102 dari 106 negara yang disurvei di dunia. Hal ini disebabkan karena rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, hingga mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Sehingga sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan SDM di Indonesia sangatlah tertinggal dari bangsa lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Tentunya untuk membangun bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di dunia lainnya. Tantangan atau masalah pendidikan Islam yang kedua adalah guru.
Pemerintahan Indonesia memang telah menyadari bahwa pendidikan di Indonesia ini tidak merata. Dan solusi dari pemerintah untuk mengatasinya adalah dengan menerapkan sistem zonasi pendidikan yang dimulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan lain sebagainya. Terlihat sekilas bahwa sistem zonasi ini lebih banyak berdampak pada siswa. Dibuktikan dengan banyaknya berita atau banyaknya tanggapan dari seorang siswa terkait dengan sistem zonasi ini. Nah, tanggapannya biasanya berupa tanggapan negatif. Sebab aturan ini membuat siswa hanya bisa menggali pendidikan di lingkungan tempat tinggal mereka. Namun, sebenarnya sistem ini diharapkan agar bisa menjadi solusi dari masalah pendidikan di Indonesia, terutama yaitu pemerataan distribusi guru. Beberapa masalah dan kendala yang berkaitan dengan kondisi guru antara lain yaitu beberapa masalah atau kendala yang berkaitan dengan kondisi guru antara lain yang pertama yaitu aspek kualitas. Sebagian besar guru-guru di Indonesia masih belum memiliki pendidikan minimal yang dituntut. Berdasarkan data yang pernah saya baca, bahwa sekitar 51% guru yang berpendidikan S1, sedangkan sisanya belum berpendidikan S1. Masih banyak juga guru yang belum sarjana, namun sudah mengajar di SMA atau SMK, serta banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang telah mereka gali ketika masa perguruan tinggi. Keadaan seperti ini menimpa lebih dari separuh guru di Indonesia, baik guru di sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Artinya, lebih dari 50% guru SD, SMP, SMA di Indonesia sebenarnya tidak memenuhi kelayakan mengajar. Dengan kondisi dan situasi seperti itu, diharapkan pendidikan yang berlangsung di sekolah harus seimbang dan dapat mencerdaskan kehidupan anak dan harus menanamkan budi pekerti kepada anak didik, terutama dalam masalah akhlak. Sangat kurang tepat bila sekolah hanya mengembangkan kecerdasan anak didik, namun mengabaikan penanaman budi pekerti kepada para siswanya. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran dari seorang guru merupakan titik sentral pendidikan tersebut. Sebagai cerminan kualitas tenaga pengajar, memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu dari aspek kuantitas. Jumlah guru yang masih dirasakan di Indonesia ini belum cukup untuk menghadapi pertambahan siswa serta tuntutan pembangunan pendidikan di era sekarang ini. Kekurangan guru di berbagai jenis dan berbagai jenjang, khususnya di daerah pedesaan, khususnya sekolah dasar, merupakan masalah besar, terutama di daerah terpelosok. Nah, yang ketiga yaitu aspek distribusi. Dari aspek distribusi atau aspek penyebaran, masih terdapat ketidakseimbangan penyebaran guru antar sekolah dan antar daerah. Kekurangan guru untuk sekolah di daerah perkotaan adalah sekitar 21%, dan di sekolah pedesaan yaitu sekitar 37%, dan untuk daerah terpencil di Indonesia yaitu sekitar 66%. Sedangkan secara keseluruhan Indonesia terdata kekurangan guru sebanyak 34%.
Sementara ada juga di banyak daerah yang kelebihan guru. Nah, inilah menjadi masalah ketidakrataan penyebaran guru di Indonesia. Belum lagi pada tahun ini sekitar 300.000 guru di jenjang yang akan pensiun, sehingga harus segera dicari pengganti untuk menjamin kelancaran proses belajar dan pengembangan kemajuan peserta didik anak di Indonesia. Tantangan pendidikan Islam di Indonesia yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan sejumlah tahapan yang didesain untuk siswa dengan petunjuk institusi pendidikan yang isinya yaitu bisa berupa proses yang statis ataupun proses yang dinamis dan juga yang kompetitif yang harus dimiliki. Kurikulum juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum juga disebut sebagai segala sesuatu yang dijalankan, dilaksanakan, direncanakan, diajukan, dan diawasi pelaksanaannya, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, memberikan perkembangan kepada siswa agar mampu ikut andil dalam masyarakat dan berguna bagi lingkungan masyarakat, dan juga berguna untuk masa depannya kelak. Dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan, peran kurikulum dalam pendidikan formal di Indonesia sangatlah strategis. Bahkan, kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Serta, kurikulum merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Karena peran kurikulum sangatlah penting, maka menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu terdapat pada pasal 36 ayat 3, menyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama yaitu peningkatan iman dan takwa. Yang kedua yaitu peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik. Yang ketiga, keragaman potensi daerah dan lingkungan. Yang keempat yaitu tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Yang kelima, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agama. Selanjutnya yaitu dinamika perkembangan global. Dan yang terakhir, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang tidak akan pernah berakhir. Proses tersebut meliputi yang pertama, perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Nah, fungsi evaluasi di sini yaitu sebagai fungsi sumatif dan sebagai fungsi formatif. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan. Di sini dikelompokkan menjadi dua, yaitu dengan tes, yang kedua dengan non-tes. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu tidak lain adalah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan yang diharapkan. Namun, sejatinya dalam proses pengembangan tersebut terdapat masalah-masalah atau kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan kurikulum. Permasalahan kurikulum memang silih berganti-ganti. Oleh karena itu, harus ada kerjasama dan musyawarah dari semua pihak. Terdapat beberapa faktor yang menjadi permasalahan khusus di dalamnya. Antara lain adalah yang pertama, para guru, yang kedua masyarakat, yang ketiga kepala sekolah, yang keempat
biaya, dan birokrasi. Begitu banyak masalah-masalah kurikulum dan pembelajaran yang dialami di Indonesia ini. Masalah-masalah ini turut andil dalam dampaknya terhadap pendidikan dan pembelajaran di Indonesia. Adapun beberapa masalah kurikulum yang ditemui yaitu yang pertama terjadi pada guru, yaitu guru kurang berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum. Bisa disebabkan karena beberapa hal, yaitu yang pertama kurang waktu, yang kedua kekurangan pendapat baik dengan sesama guru maupun dengan kepala sekolah atau staf-staf yang bersangkutan seperti administrasi atau hal-hal yang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting di Indonesia. Karena pendidikan Islam dapat membentuk karakter yang lebih baik. Pendidikan Islam membantu pembentukan karakter individu yang berdasarkan nilai-nilai agama Islam, seperti yang pertama yaitu kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menyebarkan pemahaman agama. Pendidikan Islam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama Islam, sehingga dapat memperkuat dan memperkaya pengetahuan keagamaan. Selanjutnya yaitu menjaga identitas keislaman, karena pendidikan Islam membantu menjaga dan memperkuat identitas keislaman masyarakat Indonesia dengan mempromosikan toleransi antar umat beragama. Kesimpulan yang kedua yaitu tantangan pendidikan Islam. Tantangan pendidikan Islam yang dibahas masalahnya yaitu ada 3. Yang pertama, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan diharapkan agar sejalan dengan perkembangan zaman dan dapat memenuhi kebutuhan kerja di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu guru. Tantangan ini memastikan bahwa guru memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai dalam mengajar pendidikan Islam. Hal ini meliputi pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam, mampu mengajar dengan baik agar peserta didik mampu bersaing di era selanjutnya. Yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam perlu dikembangkan agar sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat memadukan pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.